Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasanah ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi walau bisinin fa inna talabal ilmi faridatan ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa fi rasulillahil karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita aturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa di tempat yang penuh mubarakah ini untuk sama-sama bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk bagaimanapun kita, apapun yang tadinya kita kerjakan di tempat kita masing-masing, di rumah kita, di toko kita masing-masing, kita rela meninggalkan demi memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik kita dicatat di buku besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridha Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengalir kepada kita. Oleh karena itu, kata syukur yang harus kita amalkan dan laksanakan di dalam kehidupan kita bukan sekadar dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi wujud syukur itu sendiri adalah memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan pembelajaran kepada kita, memberikan uswatun hasanah kepada kita, sehingga apa yang pernah diamalkan beliau, apa yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama terapkan dan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari dan menganalisa daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan baru kemarin sore meninggalkan kita. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di dalam diri kita. Beda dengan nenek kita, nenek moyang kita yang sekiranya baru sekitar 5-10 tahun telah meninggalkan kita, kadang terlupakan. Karena kenapa? Tidak adanya pedoman, tidak adanya pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga kita kadang-kadang lupa terhadap famili kita, terhadap keluarga kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita laksanakan di dalam hidup dan kehidupan ini kalau kita ingin keselamatan dunia wal akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bersama bahwasanya agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam. Agama yang diajarkan, agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kadang-kadang bisa runtuh dikarenakan beberapa faktor. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memgoyahkan daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah faktor generasi kita. Anak muda kita, anak-anak kita, kita tidak bisa memberikan keteladanan, kita tidak bisa memberikan contoh kepada mereka, sehingga apa yang kita berbuat, apa yang kita laksanakan, mereka bisa melaksanakan hal-hal yang melanggar daripada syariat Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, memberikan pelajaran, memberikan contoh kepada kita. Nah, disitulah kita bisa memberikan gambaran kepada generasi kita, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai kiblatnya anak-anak kita, sebagai contoh daripada anak-anak kita, kita dijadikan sebagai sandaran kita yang lebih roboh terlebih dahulu. Makanya kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlaknya anak-anak kita baik, akhlaknya generasi kita baik, maka insya Allah lingkungan kita, perkampungan kita akan ikut menjadi baik, karena tidak adanya kejahatan yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Begitupun sebaliknya kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlaknya anak-anak kita buruk, jelek, maka ingat beberapa waktu yang akan datang perkampungan itu, lingkungan itu akan ikut hancur. Jadi kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maju dan mundurnya suatu lingkungan tergantung daripada akhlaknya anak-anak kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua yang bisa merusak daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah faktor makanan. Makanan kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke dalam tenggorokan kita, yang masuk ke dalam perut kita, kita tidak bisa membedakan kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara memperoleh daripada makanan itu sendiri, sehingga yang haram atau cara memperolehnya kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar daripada syariat Islam itu sendiri, maka jangan coba-coba untuk memasukkan ke dalam tenggorokan kita atau ke dalam perut kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyebab sehingga makanan itu bisa digolongkan sebagai makanan yang halal dan baik. Yang pertama adalah bagaimana cara memperolehnya. Apakah kita kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memperolehnya dengan cara yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh agama kita. Kemudian saatnya kaum muslimin apakah dia baik atau buruk. Dan yang terakhir, bagaimana kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala cara mengolahnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, mari kita selalu amalkan kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga santi-santi kehidupan di dalam keluarga kita bisa kita bawa keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memunculkan suatu pertanyaan kepada kita. Mungkin kita sudah rajin beribadah di hadapan Allah, hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bagus, sudah mantap. Tetapi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, istri kita masih jauh daripada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memberikan pembelajaran, memberikan uswatun hasanah kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baik, generasi kita akhlaknya baik, maka insya Allah lingkungan kita baik, lingkungan kita aman. Dan kalau lingkungan kita aman, maka di dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan lancar kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Pada khutbah kedua ini, mari kita selalu bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca dan mempelajari diri kita, sejauh mana pengabdian yang kita peruntukkan, kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak salah mengarahkan daripada anak-anak kita, kita tidak salah memberikan pembelajaran kepada mereka, sehingga apa yang kita titipkan nantinya, agama yang akan kita teruskan kepada anak-anak kita dapat terjaga dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa sadaqatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut
ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.